Halo, selamat malam Sobat Bincang Energi. Ketemu lagi dengan saya Mada di Bincang Energi Muda yang ke-8. Ya, sekarang kita bakalan ngobrolin tentang Green Job Series. Nah, untuk yang kali ini kita bakal ngomongin tentang Green Job Series mengenai peluang bisnis bank sampah. Oh, seru banget ya, peluang bisnis bank sampah. Udah mulai banyak banget kan bank sampah yang ada di Indonesia nih. Nah, kita pengen tahu sebetulnya gimana sih peluang bisnis bank sampah yang ada di Indonesia, dan kita bakal menghadirkan salah satu bank sampah yang sudah cukup terkenal ya, namanya Bank Sampah Bersinar. Oke, makasih banget nih untuk waktunya ya, Bank Sampah Sama-sama. Bersinar nih. Ya, seru banget. Apa kabar Mbak? Sehat-sehat nih? Baik, Baik, senang oke. banget nih. Thank you buat Bincang Energi yang udah ngajak buat kita bisa sharing bareng. Ya, makasih juga sebenarnya Bincang Energi yang seneng banget nih Bank Sampah Bersinar bisa join ke kita buat share. Boleh ini nggak Mbak cerita dulu nih ke Iya. Sobat Bincang Energi. Jadi kalau di Bincang Energi kita Mhm. manggilnya Sobat Bincang Energi. Ya, Oke, Sobat Bincang ya. Energi. Thank you. Oke. Ini seru juga ya namanya ya, Bank Sampah Bersinar nih. Bank Jadi sampah. eh, boleh nggak diceritain latar belakangnya, Mm-mm. kemudian ceritanya, dan mungkin pemilihan nih namanya kenapa bersinar, mungkin ada arti khusus gitu. Silakan nih Mbak Fei, boleh Iya. diceritain. Oke, boleh saya cerita sedikit ya. Jadi Bank Sampah Bersinar ini berdirinya tahun 2014. Kalau saya sendiri itu handle untuk manajemen new management itu di awal 2019. Nah, pendiri Bank Sampah Bersinar itu namanya Ibu Vivi. Beliau ada seorang pengusaha di mana beliau putri daerah nih di daerah Bale Endah. Jadi kalau Sobat Bincang Energi pernah dengar nama Bale Endah dan Citarum, pasti dengernya banjir. Itu ingetnya banjir kalau bertahun-tahun yang lalu tuh ya. Terus udah gitu, saya inget banget tuh waktu saya masih kecil, kalau saya lewat Sungai Citarum tuh emang bau banget. Bener-bener kita kalau lewat tuh harus tutup hidung. Saking parahnya nih si Sungai Citarum. Nah, Ibu Vivi, beliau tergerak hatinya ingin supaya daerahnya itu bisa lebih bersih, dan juga melihat masyarakat di sekitar itu kalau banjir tuh mereka senang, malahan mereka keluar bawa mangkok terus udah gitu minta-minta. Nah, itu kan berarti apa ya, jadi si perilaku masyarakatnya itu mengkhawatirkan kan, masa kita mau generasi berikutnya itu generasi yang dalam tanda kutip nih minta-minta, sehingga padahal sampah di sekeliling kita itu banyak sekali. Nah, beliau tergerak untuk mengedukasi masyarakat, lalu mengubah si sampah itu menjadi sebuah nilai tukar baru. Nah, kenapa nih namanya bersinar? Karena kita pengen kita bisa memberikan dampak gitu. Kita bisa sinar itu kan walaupun kecil, kalau di tengah kegelapan itu kan tetap bercahaya ya. Jadi walaupun kecil kesannya gitu apa yang kita lakukan, tapi kami pengen memberikan impact buat lingkungan. Seperti itu sih. Kalau saya sih ngarang-ngarang. Jadi kayak bersinar tuh kita pengen menyelesaikan sampah dengan metode bersinar, bertanggung jawab, sinergi, dan cara yang benar. Wow, keren banget ya. Tadi hashtagnya tuh ya, bersinar, ternyata ada banyak banget maknanya, tapi intinya pengen banget bisa mengatasi masalah, bermanfaat, dan Betul, sekaligus betul. bisa memberikan banyak apa ya, impact gitu ya untuk sekitarnya. Menarik Yes, banget nih. betul Sebetulnya sekali. kalau misalnya tadi itu prosesnya, tadi kan bagaimana mengubah sebetulnya perilaku ya, pertama kalinya nih untuk yang bank Mm-mm. sampah itu sebetulnya untuk mengubah perilaku. Nah, boleh dijelasin nggak Mbak Faye, sebetulnya setelah apa ya, setelah ini bank sampah itu berjalan, Mm-mm. dari awal sampai akhir itu ada cerita-ceritanya nggak sih, sebetulnya susah apa enggak, kemudian susahnya gimana, karena kan gimana ya, untuk memulai itu pasti ada sesuatu cerita di baliknya. Kita boleh dikasih nggak nih Benar. tips-tipsnya nih, Ya, atau cerita di belakangnya? betul. Yang namanya proses bank sampah, apalagi saya cerita mungkin dari sejak awal 2019 saya handle bank sampah ini ya. Sebelumnya juga saya bekerja di perusahaan, Mbak. Jadi 15 tahun lah, kurang lebih 14 tahun saya bekerja di perusahaan. Jadi kelihatan banget ya udah tua ya. Kerja aja udah 14 tahun gitu. Nggak, kita semua Ya, kita harus merasa kita selalu 17 tahun Mbak, sisanya itu kita bonus selalu ya. 17 tahun ya. Karena kita semangatnya Sisanya semangat muda terus ya. iya ya benar. Kalau saya bilangnya 17 tahun dengan 17 experience, 17 tahun experience gitu. Oke, mantap banget ya. Oke ya. Ya, jadi eh, saya bekerja di perusahaan, dan pada saat saya handle bank sampah pertama kali,
memang berproses ya. Yang namanya bank sampah di Indonesia itu banyak sekali. Ada sekitar 11.000 bank sampah kalau data KLHK. Dan banyak juga bank sampah yang niatnya udah ada nih, tapi kalau nggak sustain, kita juga nggak akan bisa bertahan lama, Mbak. Gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang aku pengen bikin bank sampah, tapi pada saat menjalaninya, aduh, kayak mendingan gue kerja aja deh yang bener gitu daripada di bank sampah. Kayaknya berat banget gitu. Dan kita ngalamin di tahun pertama gitu ya, kita mengedukasi. Kita cukup masif 2019 karena kita start lagi dari awal lah kurang lebih, karena kita pengen kita start lagi dari awal. Kita mulai mengedukasi, saya targetkan tim itu kita edukasi 1.000 titik gitu. Bayangkan 1.000 titik kita mau edukasi, dan kesannya ya kalau misalnya 1.000 titik kita jadi 1.000 bank sampah. Saya tuh idealisme saya tuh waktu awal kayak gitu. Dengan 1.000 bank sampah maka beres nih masalah sampah. Karena saya belum tahu dunianya kenyataannya seperti apa. Ternyata waktu datang ke masyarakat, masyarakat ada yang happy tapi nggak mau ngejalanin, cuman senang aja ikut dengerin sosialisasi, tapi pada saat milah sampah mereka nggak mau. Ada yang terang-terangan, nggak deh saya nggak mau. Ada yang masyarakatnya mau, ternyata pemerintah setempatnya nggak support, itu juga susah jalan. Atau pemerintah setempatnya juga kayak nggak ngerti program bank sampah itu apa. Jadi nyangkanya kita mau bagi-bagi uang gitu. Dan banyak sekali problem-problem yang kita temuin di masyarakat. Sobat Bincang Energi bisa bayangkan dari 1.000 titik dalam 2 tahun yang kita edukasi nih, 2019 dan 2020. Kita edukasi 1.000 titik. Konversinya tuh hanya 30%. Jadi dari 1.000 titik itu kita cuma jadi 300. Dari 300 itu pun saat masuk pandemi itu lumayan juga sih. Turun lagi, dan kita struggle sampai sekarang bagaimana bertahan supaya unit-unit kita tuh bisa tetap konsisten ya. Ada sekitar 312 unit saat ini yang masih terus rutin memilah sampah mereka dari rumah dan menabungkan ke bank sampah bersinar. Jadi itu adalah satu proses yang sebenarnya nggak mudah, tapi kalau komitmen kita konsisten jalankan. Dan yang namanya bank sampah itu bukan kumpulin sampah. Nah itu poinnya ya. Jadi kalau kita berharap kita mau kumpulin sampah, kita saingan sama pengepul, udah deh dijamin kurang modal, kurang koneksi, kurang jaringan, kita nggak akan berhasil. Tapi bank sampah itu kuncinya adalah di edukasi, kemudian inovasi. Bagaimana kita membuat campaign-campaign yang menarik buat masyarakat supaya masyarakat mau pilah sampahnya, ya, inovasi. Yang ketiga itu kreativitas. Kita harus kreatif bagaimana menarik masyarakat dan supaya masyarakat tuh mau tetap ikut program kita. Bulan depan mau ikut lagi. Karena yang namanya milah sampah tuh kelihatannya gampang, tapi kalau udah dijalanin malesin sebenarnya. Jujur waktu di awal-awal saya milah sampah juga, aduh, kayaknya semangat ya, tapi kok ribet banget gitu. Tapi kalau udah lama-lama dibiasakan, maka itu menjadi sebuah kebiasaan. Seperti itu. Oke, wow. Jadi ternyata prosesnya panjang banget ya, Mbak. Nggak prosesnya panjang gitu ya. Terutama tadi bagus banget nih kita dapat highlight bahwa edukasi itu penting sekali ya, karena ternyata dari situlah baru bisa bergerak. Jadi memang di awalnya bank sampah tuh jadi start dari edukasi dulu ya, Mbak. Mbak Faye gitu betul. Ya. Oke. Nah, betul. Boleh tahu nggak dari tadi 1.000 titik gitu kan, itu wah banyak banget ya 1.000 titik tuh. 1.000 titik. 1.000 titik kemudian tereduksi jadi 300 gitu kan. Terus abis itu syukur banget dari 300 masih bisa jalan. Nah, apa sih kuncinya gitu ya? Kunci sebenarnya apa ya? Kalau kita bisa bilang engagement ya. Jadi kayak komitmen dari 300 tadi itu masih bisa tetap terus jalan, itu sebetulnya kuncinya apa sih Mbak sebetulnya untuk bank sampah ini sendiri gitu? Oke. Nah, kita itu bank sampah induk ya namanya. Jadi kalau bank sampah induk itu kita membuat bank sampah unit di masyarakat. Jadi kalau bank sampah unit itu kuncinya dia harus edukasi dan kita biasanya bentuk pengurus di unit itu. Ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, pencatatan. Nah, kalau di bank sampah unit itu lebih mudah, yang penting edukasi masyarakatnya diajak, bikin WA group, terus begitu jangan lupa ya, atur jadwal pengumpulan. Karena mereka dijamin penjemputannya oleh bank sampah induk. Mereka dijamin barangnya bakal dibeli oleh bank sampah induk. Nah, yang berat itu di bank sampah induk. Bagaimana bank sampah induk menjamin harga terbaik buat bank sampah unit? Karena masyarakat kita tuh pinter-pinter, Mbak.
harga botol nih misalnya ya. Di sini harganya 4.500, di sana harganya 5.000 gitu. Ah, saya mau ke sana aja, bisa kayak gitu. Gitu. Jadi masyarakat kita tuh udah pinter-pinter, apalagi di masyarakat ya daerah-daerah. Kalau di kota mungkin nggak terlalu gimana, yang penting sampah gue beres deh, bisa kayak gitu ya. Tapi kalau di daerah tuh selisih 100 rupiah aja dia bisa ke pengepul yang terdekat gitu dari dia gitu. Dia bisa lakukan itu. Nah, sekarang kita apa sih bedanya bank sampah dengan pengepul? Jangan sampai ini jadi saing-saingan dan nggak baik gitu maksudnya ya, kesannya gitu. Justru kita tuh pengen si bank sampah ini peran edukasinya tuh jalan. Nah, di sisi lain bank sampah induk ini harus support supaya bank sampah unit ini nggak perlu capek-capek nih nyari pembeli dan begitu nggak malu-maluin. Bayangin aja kalau bank sampah unit itu nerima harga cuma 2.000, sedangkan tuh pengepul dia nggak edukasi tapi harganya dia 4.000 gitu kan. Nah, bagaimana nih, harus bersaing mau nggak mau. Makanya saya bilang bank sampah it's social, yes, it's truly social. Kita edukasi orang tuh nggak dibayar gitu. Tapi supaya sosial ini tetap berjalan, bisa sustain, we have to profit gitu. Jadi kalau nggak profit gimana kita bisa ngejalanin yang sosial? Karena yang 1.000 titik kita edukasi itu kan kita bayar orang juga buat mengedukasi kan? Karena nggak mungkin semuanya dilakukan oleh saya. Orang-orang yang mengedukasi itu juga harus dibayar. Nah, bagaimana kita melihat bank sampah itu bukan cuma sekedar kegiatan sosial, tapi juga di situ ada peluang pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang tidak bekerja itu juga bisa bekerja di bank sampah, karena mereka juga bisa mendapatkan profit dari situ. Nah, itu tugasnya bank sampah induk untuk menjamin harga terbaik, makanya bank sampah induk terkonek dengan industri. Justru kita motong jalur yang biasanya dari pemulung ke pengepul kecil, pengepul agak besar, pengepul besar, baru ke industri. Nah, kalau sekarang kita potong dari masyarakat ke bank sampah unit, bank sampah induk, industri gitu. Dan kita nggak perlu sampahnya tercampur terus nanti diacak-acak, dicari-cari lagi nanti sama pemulung, nggak perlu. Sampahnya itu dalam kondisi yang baik. Saya bilang, saya berani mengatakan program bank sampah ini sebenarnya sangat positif. Kenapa? Satu, masyarakat itu mendapatkan manfaat, mendapatkan benefit. Dia udah capek-capek pilah sampah, dia dapat reward, tabungan. Rata-rata nih satu rumah tuh bisa lah kumpulin 50-100 ribu lah kalau di bank sampah sebenarnya. Kalau pengalaman saya sendiri ya. Kedua, pemerintah terbantu, dari sisi pemerintah terbantu. Pengelolaan sampahnya dia berkurang dari sumbernya. Ketiga, ketersediaan bahan baku untuk industri daur ulang. Mendapatkan bahan baku yang terbaik. Tidak tercampur, nggak udah kebuang dulu, nggak udah kecampur dengan misalnya botol plastik tercampur dulu dengan sampah sisa sayuran, sampah kotoran, tisu dari toilet, tidak tercampur. Itu benar-benar kualitas yang terbaik. Keempat, di sini masyarakat, industri, pemerintah. Yang keempat, lingkungan kita. Karena sampahnya terkelola dengan baik dan lingkungan kita juga jadi lebih bersih. Belum lagi di bank sampah itu juga nanti ada program-program pelatihan, kemudian juga ada komunitas-komunitas saling support untuk sayang bumi lebih lagi gitu. Jadi ini positifnya banyak banget asal nih berjalan. Seperti itu. Panjang ya saya kalau ngomong. Nggak apa-apa, kita benar-benar tercerahkan banget nih ternyata ya. Maksudnya bahwa ini bukan satu proses yang hanya ngumpulin aja gitu ya, tapi ternyata memang itu banyak banget yang terlibat di dalamnya gitu loh. Ada pemberdayaan masyarakat, kemudian gimana caranya, kebayang ini untuk menjalankan proses bisnis yang lingkungan juga, sosial juga, tapi juga harus profit. Itu menarik sekali nih sebenarnya yang pengen kita bahas sekarang ini terkait dengan proses bisnisnya. Nah, tadi sempat disinggung nih Mbak Fe tentang bagaimana bank sampah ini bisa connect ke industri gitu ya, connect ke industri, kemudian sebetulnya porsi sosial dan porsi profitnya itu jadi gimana ya, kalau kita boleh bilang bisnis plan lah kali ya, proses bisnisnya itu ada strategi khusus nggak dari bank sampah untuk mengantisipasi supaya ini tetap sustain gitu, kira-kira bisa dikasih highlight nggak soal itu? Oke, jadi kalau yang namanya bisnis di daur ulang itu berhubungan dengan quantity. Jadi jangan harap bisa masuk ke industri. Kalau kita cuma punya barang sekarung gitu, terus kita mau masuk ke industri itu impossible banget gitu. Bahkan kita punya barang kurang dari 1 ton juga agak sulit ya. Kita berterima kasih sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup karena
baru dikeluarkan Permen KLHK yang tentang pengolahan bank sampah, di mana pemerintah itu diamanatkan untuk menghubungkan bank sampah dengan industri. Memang tidak semudah itu ya, karena industri juga punya standar quality dan quantity. Jadi masuk ke pabrik itu wah syaratnya banyak sekali. Harus gini, dan masalahnya masuk ke pabrik itu nggak bisa, saya punya 40 jenis sampah nih, masuk ke pabrik nggak bisa. Satu pabrik itu ada 1, 2, paling banyak 3 jenis sampah. Misalnya, pabrik kardus, pabrik kertas. Dia hanya menerima kardus, kemudian dupleknya juga khusus, kemudian arsipnya juga jenisnya khusus gitu, dan sudah harus terpilah semuanya, nggak bisa nyampur-nyampur. Misalnya, saya masih punya buku bekas, tapi ada sampulnya, ada kertas putih di dalamnya, itu nggak bisa. Nah, itu tugas di bank sampah sebenarnya untuk milah-milah itu. Nah, jadi kalau kita pengen connect ke industri, syaratnya kita harus ngerti dulu nih requirement yang diperlukan oleh si pabrik tersebut. Makanya di sini bank sampah induk tuh harus kuat. Karena kalau misalnya nggak kuat nih, kuantiti sampahnya nggak mumpuni, maka kita nggak bisa masuk ke pabrik dan dapat harga terbaik. Sehingga yang kita lakukan, kita jualnya ke pengepul, dan harga kita jadi nggak lebih baik gitu daripada pengepul-pengepul yang ada di masyarakat gitu. Jadi memang bank sampah ini harus mulai mindsetnya juga, sosialnya iya, tapi mindset bisnisnya itu harus jalan yang tadi, karena kita harus profit juga. Nah, berapa porsinya? Saya bisa bilang 50-50 ya. Jadi pada prinsipnya profit yang nanti didapatkan dari pengelolaan bank sampah ini nanti akan untuk membiayai operasional bank sampah, tentu kan menjemput sampah dan lain-lain ya, biaya tenaga kerja. Dan disitulah justru kita akan memberdayakan semakin banyak orang untuk edukasi. Jadi semakin luas nih program si bank sampahnya gitu. Jadi sambil berjalan penjemputan sampah ke masyarakat, kita kan memang dapat ya dari sampahnya, nanti kita jual lagi ke industri, itu ada marginnya. Tapi di situ sisi sosialnya, kita menjemput sampahnya, kita edukasi, nggak selalu titik yang kita jemput itu menguntungkan. Kenapa? Contoh, Bank Sampah Bersinar punya 300 titik. Ada 1 titik yang di atas gunung. Itu benar-benar jauh banget, Mbak. Jadi setelah saya datang ke sana, itu perjalanan aja kalau dari kantor kita ya, dari gudang kita tuh bisa 1,5 jam. Tolnya itu bolak-balik, tolnya aja itu bisa sekitar 24.000. Belum bensinnya, ya BBM-nya, belum bayar supirnya, terus udah gitu di sana jalannya jelek, kebayang mobil kita resiko rusaknya, dan sampahnya itu dipanggul dari atas gunung. Karena mobil nggak bisa, motor nggak bisa, jadi mereka tuh panggul di atas gunung. Pengennya sih berhenti ya, karena ibaratnya mobilnya penuh pun kita nggak untung sebenarnya, karena yang namanya bisnis sampah itu nggak, marginnya kecil-kecil sekali gitu. Yang penting kan kita terlayani si masyarakatnya ya, apalagi kalau kita nggak ada proses pengolahan tuh marginnya kecil sekali. Pengennya sih stop gitu, aduh yang di gunung-gunung begini jangan diambilin deh, yang deket-deket aja, yang di tengah-tengah kota, pengennya kayak gitu. Tapi masa kita tega melihat mereka udah berusaha milah sampah, mereka mau angkutin sampahnya dari atas gunung sampai ke bawah gitu supaya kita bisa bawa. Akhirnya ya sudah, itu sosial yang kita lakukan gitu. Tapi ada juga unit-unit yang misalnya di daerah tengah kota yang kita ajar mereka untuk yuk kita collect lebih banyak lagi. Ada lapak-lapak kecil dirangkul, yuk lapak-lapak kecil misalnya dia terima harga untuk satu jenis barang misalnya 4.000, yuk kamu beli harganya 4.200, dia bisa lebih untung, masyarakat bisa lebih tertarik lagi jual sama kamu, kita belinya nanti dengan harga yang lebih tinggi lagi karena kita udah dapat harga ke industri gitu, sehingga semuanya happy. Lapak-lapak kecil tuh juga nggak jadi saingan karena mereka bisa justru kita gandeng gitu untuk menambahkan kuantiti yang kita butuhkan supaya kita bisa masuk ke pabrik gitu. Jadi justru pengolahan sampah itu it's not about competition. Semakin kita kolaborasi, semakin kita banyak, kuantiti kita akan semakin banyak dan kita akan dapat harga yang lebih bagus. Tapi kalau kita pengen sendiri-sendiri dengan ego kita sendiri, ya udah masuk ke pabrik sendiri-sendiri, belum tentu juga bisa diterima ke pabrik, sehingga harga kita juga akhirnya harga sendiri-sendiri yang mungkin kurang kompetitif gitu dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Seperti itu sih, Mbak Mada ya. Iya, oke, wow, benar banget ya. Jadi saya dapat satu kunci nih, bahwa ternyata bank sampah itu kolaborasi itu penting banget ya. Karena tadi ternyata ada kuantitas yang harus kita penuhi supaya tadi bisa mendapatkan keuntungan gitu. Menarik sekali nih Mbak Faye. Kita mungkin kalau saya pribadi saya baru tercerahkan nih terkait dengan proses bisnis sampah, ternyata seperti itu. Dan tadi seru banget ceritanya bahwa
cukup unik ya Mbak. Jadi ada di gunung, kemudian ada di tengah Iya. kota gitu ya. Jadi terus kalau boleh tahu customernya ya, kita boleh nggak tahu ya apa istilahnya nih kalau Bang Sabah Bersinar maksudnya. Nasabah. Nasabah, Kan, Bang? oke ya, Bang, oke bener juga ya. Jadi ada untuk nasabah Bank Sampah, Bank Sampah Bersinar ini itu rata-rata rumah tangga gitu, atau juga sudah ada semacam industri kecil gitu, atau restoran juga. Jadi sebetulnya variasi nasabah dari Bank Sampah Bersinar ini seperti apa sih Mbak? Selain lokasi juga tadi ya, tadi lokasinya sudah macam-macam nih. Nah, kemudian untuk yang nasabah ini karakteristiknya seperti apa? Kemudian rata-rata anak muda atau sudah, kita pengen tahu nih untuk yang karakteristik nasabahnya. Iya, nasabah kita variatif banget. Mulai dari anak PAUD ada sampai nenek-nenek kakek-kakek itu ada. Pada prinsipnya masyarakat. Jadi memang unit kita yang terbanyak itu kelompok masyarakat kayak RT, RW ya. Jadi rumah tangga itu memang paling banyak. Kemudian yang kedua itu sekolah-sekolah. Cuman sayangnya kan sekarang sekolah juga lagi off ya. Jadi tapi ada beberapa sekolah juga yang mereka tetap membiasakan murid-muridnya untuk pilah sampah dari rumah dan nanti bisa bawa ke sekolah sambil ngambil tugas gitu. Jadi ngambil tugas mereka drop sampahnya ke sekolah. Itu ada yang seperti itu. Jadi masih konsisten ikut program Bank Sampah. Kemudian saya sih melihatnya gini, ini adalah program target kita, nasabah kita tuh masyarakat. Jadi kalau ngomong masyarakat tuh luas banget kan ya. Ibu-ibu pejabat itu juga masyarakat. Jadi kita juga masuk tuh ke kalangan ibu-ibu pejabat ya. Baik yang di Bayangkari, ibu-ibu Persit gitu. Itu kita edukasi semuanya. Kemudian penjara di sana banyak loh orangnya dan itu masyarakat. Sehingga saya tuh keluar masuk penjara. Jadi kita ada 6 lapas rutan binaan kita yang kita kelola sampahnya. Setiap bulan kita pick up sampahnya, kita edukasi. Dan di situ juga saya bilang pada para warga binaan ya istilahnya di sana, untuk mereka nggak perlu gengsi ngerjain kayak gini, karena ini menjadi sebuah kesempatan buat mereka. Kalau mereka nggak usah pusing kerja apa keluar dari penjara ya, mereka bisa berbuat baik pada lingkungannya, mereka bisa urusin sampah, mereka bisa jadi entrepreneur, dan nanti mereka bisa bermitra dengan Bank Sampah Bersinar, sehingga mereka punya kesempatan yang baru gitu untuk kedepannya gitu. Jadi pada prinsipnya masyarakat tidak terbatas usia. Memang saat ini paling banyak sih ibu-ibu muda ya, paling banyak ibu-ibu muda. Ada karyawan kantor, instansi yang menjadi nasabah kami itu juga ada gitu. Ada jadi variatif sekali, tapi memang paling banyak ibu-ibu muda, usianya range usia yang paling banyak itu 25 sampai 35 seperti itu. Wow, oke. Berarti seru banget ya, dapat dari anak-anak gitu kan. Kemudian ada juga tadi variatif juga nih, dari sampai tahanan juga ya Mbak Fe ya. Jadi tapi message-nya dapat tuh. Jadi saya melihat bahwa Bank Sampah ini jadi inklusif gitu. Jadi semuanya bisa berpartisipasi, siapa aja bisa gitu. Karena ya kita setiap orang pasti dalam tanda kutip ya mengeluarkan sampah gitu ya, ada sampah yang diiniin gitu. Wow, keren banget nih. Nah, tugas saya sebetulnya untuk membaca beberapa pertanyaan dari Sobat Bincang Energi. Saya baca beberapa ya Mbak Fe ya. Ini ada pertanyaan menarik nih, terkait dengan sebenarnya tadi udah dijawab sedikit, tapi kita pengen tahu lebih detail. Sebetulnya kalau kita mau bikin bank sampah gitu ya, itu sebetulnya ada nggak sih kriteria atau semacam catatan dari Mbak Fe untuk mendapatkan tempat yang paling baik dan paling strategis? Oke, skalanya dulu nih, skalanya apa? Kalau bank sampah unit, nggak perlu khawatir dengan namanya tempat, di halaman rumah kita juga bisa. Karena bank sampah unit itu nggak nyimpen sampah lama-lama. Biasanya gini, kalau bank sampah unit ya, simpelnya gini, kalian punya tetangga 20 orang misalnya. Suruh mereka, edukasi mereka untuk pilah sampah, bisa ngajak kita juga, kita bisa edukasi secara online gitu ya. Kita edukasi mereka pilah sampah, jenis-jenis sampah apa aja yang dipilah. Misalnya, sebenarnya kita bisa 60 jenis sampah, tapi jangan langsung 60 jenis, pusing nanti. Ambil 5 jenis saja dulu, misalnya botol plastik kayak shampoo, sabun, itu kan sebenarnya pakai botol plastik ya. Kemudian juga botol PET, botol bekas air mineral, kemudian kertas-kertas bekas anak tuh, kardus bekas belanja online ya. Satu lagi minyak jelantah misalnya. Minyak jelantah nih juga ibu-ibu biasanya kan setiap hari kita produksi ya, dan harganya juga lumayan gitu. Oke, kita kumpulin ini ya. Nanti minggu kedua hari Sabtu atau hari Jumat minggu kedua kita akan kumpulkan di sini sampahnya. Nanti tinggal datang tuh minggu kedua hari Jumat minggu kedua datang janjian kan.
Nanti tinggal di data mereka. Ada juga beberapa unit yang unik nih selama PPKM, biar nggak ngumpul, mereka udah siapin jenis 1, jenis 2, jenis 3, jenis 4, jenis 5. Tinggal drop aja, kasih labelnya punya siapa, kayak gitu. Nanti petugasnya akan catat totalnya, nanti tinggal hubungi Bank Sampah Bersinar atau Bank Sampah Induk untuk pick up ke sana. Jadi kalau misalnya mau bikin bank sampah, nggak perlu pusing tempatnya kayak gimana, yang terdekat dari rumah kita. Mau halaman rumah, mau kantor RT, mau kantor satpam, mau di taman. Yang terpenting adalah connected dulu nih dengan bank sampah induknya, supaya kita nggak pusing cari pembelinya. Atau kalau misalnya, aduh di daerah saya nih nggak ada bank sampah induknya, ya udah kalau gitu harus inisiatif mencari lapak besar yang bisa menerima dengan harga yang baik. Dan sesuaikan jenis sampahnya dengan yang diterima oleh si lapak tersebut. Gitu. Oke, wow. Ternyata gampang ya Mbak kalau mau mulai ini, bisa mulai dari sekarang ternyata. Oke, kalau ini seru banget ya, jadi sudah dijawab oleh Bang. Jadi nggak masalah di mana aja tempatnya gitu ya, untuk bank sampah induk, bisa mulai kapan saja, tinggal langsung saja ya. Jadi bisa mulai nih untuk milah sampah untuk itu. Nah, ada juga pertanyaan nih Mbak, menarik banget. Ini kan tadi juga sempat disinggung terkait dengan pandemi ya. Jadi 2019 mulai mengedukasi 1.000, kemudian 300, dan di kala pandemi ini. Nah, ada satu pertanyaan dari Sobat Bincang Energi. Kira-kira gimana ya caranya biar tetap struggle atau tetap sustain, dan sebetulnya bank sampah di kala pandemi ini gimana sih ceritanya? Justru lebih banyak, justru lebih berkembang, atau malah gimana? Ya, oke. Ya, pandemi itu memang satu challenging ya. Entah kita failed, entah kita bisa lebih baik justru gitu. Dan saya men-challenge tim kita gitu. Kita keluar dari pandemi ini harus getting better gitu. Makanya waktu awal PSBB dulu, kan namanya PSBB ya. Itu jujur kita bingung mau ngapain, karena waktu PSBB itu kan stop semuanya ya. Dan yang kepikir, oke, it's time to do spread goodness gitu. Jadi kita waktu itu bagikan 18, sebenarnya niatnya waktu itu 1.000 liter disinfektan, karena saat itu susah banget disinfektan, tapi ya banyak orang baik di sekitar kami sehingga kita akhirnya bisa bagikan 18.000 liter disinfektan. Kita bagikan untuk 1.000 rumah ibadah. Nah, kenapa rumah ibadah? Rumah ibadah itu nanti menjadi database kita, supaya kita akan edukasi tentang buang sampah pada rumah-rumah ibadah tersebut gitu. Karena rumah ibadah itu biasanya ada di daerah-daerah ya, masjid, kelenteng, gereja gitu, itu ada di sekitar kita, dan melalui mereka nanti kita bisa edukasi tentang program pengolahan sampah. Karena yang namanya sampah tuh tidak melihat suku, agama, ras, semua orang kita menghasilkan sampah gitu. Tapi itu adalah satu tempat yang tepat untuk kita mengedukasi masyarakat. Nah, dari situ kita mulai berkembang tuh, mulai kita kerjasama dengan rumah-rumah ibadah juga, dan nanti nyambung lagi kemana gitu, dan sehingga kita bisa terus melakukan edukasi kita. Nah, yang pertama itu kreativitas kita kan, jadi bagaimana kita melihat peluang, jadi nggak kalah dengan keadaan, tapi kita melihat peluang. Kemudian bagaimana karena kita tadi melihat peluang, kita juga caranya lihat kiri kanan, baca literasi, lihat keadaan di luar, ada inovasi apa, itu nggak boleh males. Jadi kita harus cari-cari nih, sampah apa yang belum diolah nih, kayak botol plastik tuh mah banyak ya, di mana-mana juga bisa. Kertas, koran, kardus tuh mah banyak, di mana-mana bisa. Apa ya yang unik? Kita harus punya istilahnya competitive advantage. Gaya banget ya Bang, sampah aja pakai competitive advantage gitu ya. Kita punya kelebihan dari orang lain yang mungkin bank sampah lain nggak punya, tapi kita harus punya nih gitu. Usaha apapun saya yakin ya, mau jual tahu goreng pun kita harus punya keunikan dibandingin penjual tahu goreng yang lain gitu kan, supaya kitanya bisa lebih gitu. Nah, saya juga gitu, bank sampah apa ya? Oke, kita lihat ada sampah apa yang banyak yang belum bisa diolah oleh orang lain. Nah, waktu itu kita melihat ada sampah popok bayi, dan kita bersyukur sekali waktu itu ketemu dengan satu produsen. Ya, alhamdulillah kita ketemu dengan satu produsen yang support kita, sampai dengan sekarang kita bisa mengolah sampah popok bayi itu menjadi high quality fiber, dan juga bisa menjadi bahan bakar pengganti batu bara dengan kalori yang sangat tinggi. Dan dari situ kita bisa dapat juga, kita juga menang di NPAP karena program tersebut juga. Kemudian
Oke, itu inovasi yang kita lakukan. Lalu jenis sampah apa lagi yang belum kita bisa terima? Kepikir tentang baju bekas. Waktu itu kan kita banyak kumpulin baju-baju bekas nih ya buat masyarakat yang nggak mampu. Jadi mereka bisa tukar baju bekas, mereka bisa dapat baju dari kita, baju baru, maksudnya bekas sih, tapi maksud kita bilang mereka dapat baju baru, tapi tukar dengan 2 kilo botol plastik. Jadi dengan 2 kilo botol plastik mereka bisa dapat baju gitu. Nah kita banyak program-program kayak gitu Mbak Mada dan Sobat Bincang Energi ya. Jadi kita punya kelas belajar bahasa Inggris bayarnya pakai sampah, itu buat anak-anak. Nah itulah yang membuat kita bisa sustain gitu dan bisa menarik buat masyarakat. Kitanya tuh ibaratnya ya kalau orang bikin kafe itu mungkin 6 bulan orang udah bosen pengen sesuatu yang baru gitu ya. Nah bank sampah juga kayak gitu. Apalagi ini tuh memaksa masyarakat yang selama ini tuh mereka punya pilihan untuk kumpulin sampahnya dan buang ke depan rumah dia, nanti diambil sama tukang sampah. Ini kan nyuruh masyarakat, nyusahin masyarakat sebenarnya. Orang yang biasa buang sampah bisa gampang, sekarang ribet banget, harus dipisahin tutup botolnya, harus ini, harus itu. Dan udah gitu ngumpulinnya juga harus di satu waktu tertentu. Belum lagi kalau misalnya dia nggak ada bank sampah unit terdekat, dia mungkin harus bawa ke satu titik ke bank sampah kelilingnya gitu. Nah, kayak tadi itu kita inovasi-inovasi buat bank sampah keliling supaya bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Kemudian ada juga misalnya, baju-baju bekas yang layak pakai sih bisa ya dikasihin. Sekarang kalau baju bekasnya tidak layak pakai, diapain ya? Kita cari-cari lagi. Ternyata kita ketemu sama mitra kita yang bisa mengolah sampah yang baju yang sudah tidak layak pakai. Atau misalnya kayak seragam nih. Seragam yang perusahaan nih PT apa gitu kan, itu kan nggak boleh sembarangan dibuang kan, nggak boleh juga nanti nggak bisa juga didonasiin, nggak mungkin kita ke yayasan ngasih bekas seragam PT apa gitu, seragam bank mana gitu dikasihin kan nggak mungkin. Jadi kita cari solusi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman Sobat Bincang Energi ini pengen bikin bank sampah, pengen buat sustain atau pengen bikin di bisnis daur ulang atau bisnis apapun, cari keunikan, kreativitas, cari keunikannya. Competitive advantage kita apa sih gitu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Kita terus inovasi, kita harus kreatif dan konsisten, itu sih kuncinya. Wow, top abis nih Bank Sampah Bersinar nih, benar-benar bersinar ya. Jadi inovasinya luar biasa dan ini berkembang terus ya Mbak ya. Nah inovasi itu sebetulnya tercetusnya gimana sih Mbak? Maksudnya kayak tadi kepikiran itu beberapa Sobat Bincang Energi nanya ini, wah kepikiran gimana, hebat banget nih bisa kepikiran inovasinya itu apakah itu memang dilihat dari masyarakat butuhnya atau memang gimana sampai itu bisa seperti itu gitu, ada inspirasi khusus nggak Mbak Faye? Iya, itu makanya kalau saya sih senang ngajak anak-anak muda ya yang misalnya mau magang, kita tuh terbuka banget gitu karena saya pengen mereka juga ngelihat bagaimana ide itu bisa muncul dari mana aja gitu. Kalau saya tuh ngajak jangan kuper, kita tuh belajar. Kan kalau dulu istilahnya buku jendela dunia, sekarang Google jendela dunia gitu. Kita bisa lihat di Google pengolahan sampah seperti apa, kita baca, kita cari di luar ada kayak gini, kok kita nggak bisa bikin sih gitu. Kemudian juga seperti yang tadi, lihat masalah di masyarakat tuh seperti apa, problemnya apa, kita coba cari roots of the problemnya seperti apa, terus kita bisa apa sih gitu. Jadi sebenarnya yang penting kita mau baca, kita mau cari tahu, kita nggak pasif gitu ya. Karena dunia ini berputar tuh lebih cepet ya sekarang. Kalau dulu kayaknya susah banget meeting online tuh kayaknya nggak mungkin banget. Kalau sekarang kan orang udah biasa gitu ya. Saya berderet meeting online semua ya udah biasa dan bahkan kita enjoy gitu karena sekarang nggak usah ngabisin waktu di jalan gitu. Kita bisa udah terbiasa gitu dengan kayak gini. Kita nggak sadar dengan teknologi yang berubah begitu cepat, kitanya juga harus berubah cepat karena yang namanya sampah itu juga semakin banyak penduduknya, teknologi semakin berkembang, sampahnya pun akan semakin banyak gitu. Dan yang namanya kerusakan lingkungan itu nggak bisa dicegah kalau misalnya kita tidak melakukan dari sekarang gitu. Kita tidak mencegah dari diri kita sekarang, nggak bisa nunggu nanti. Karena ini terus berjalan, sampahnya bayangkan untuk Jawa Barat aja nih, Bandung Raya, 7.000 ton sehari. Bayangkan kalau kita menunda 1 bulan aja, 7.000 kali 30, mau dikemanakan itu? Semakin lama kita menunda, maka ya
semakin parah juga kerusakan yang kita akibatkan buat lingkungan kita. Bayangkan ya, saya juga baru ngitung jejak karbon yang saya hasilkan. Jadi kalau perjalanan saya dari rumah saya ke kantor bolak-balik itu bisa, kalau karena lewat tol tuh bisa 38 kilo, anggaplah 40 kilo ya. Ternyata dengan 40 kilo karbon yang saya hasilkan itu harus diikat, saya tuh harus menanam pohon 3 pohon sehari, bayangkan. Dan saya tidak setiap hari, berarti saya sudah tekor berapa? 3 pohon, 3 pohon, 3 pohon, berapa banyak ternyata saya berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Dan yang saya bisa lakukan adalah ngeluh, kok Bandung makin panas ya, dulu kan Bandung dingin, sekarang makin panas gitu. Tapi saya lupa, saya tidur pakai AC, itu menghasilkan karbon. Kita pakai laptop, itu menghasilkan karbon gitu. Jadi kita harus mulai aware dengan apa yang kita lakukan. Bukan berarti jadi primitif juga sih, enggak. Tapi bagaimana sih, apa solusinya? Misalnya kayak plastik, kita juga nggak bisa hidup tanpa plastik. Orang masker sekali pakai yang kita pakai itu dari plastik. Mau nggak mau kita pakai gitu kan. Kalau misalnya, ganti kantong belanjanya, ternyata dari spanduk, itu juga plastik gitu. Tapi yang kita harus lakukan adalah, yuk kita belajar bertanggung jawab terhadap sampah kita. Ini sampah diapain dia supaya jangan sampai dia berakhir sia-sia di TPA. Mending kalau nyampe ke TPA, ternyata dia jatuh, kececer di jalan. Waktu mobil truk sampah itu kan banyak banget tuh cecer-cecer ya sampahnya di jalan, sering kali saya lihat. Gimana caranya supaya nggak dibakar sama tukang sampah? Gimana caranya supaya sampah yang saya hasilkan ini tidak leakage di sungai atau ke laut gitu? Bagaimana supaya sampah yang saya hasilkan ini benar-benar terolah secara bertanggung jawab, selesai dari sumbernya? Sampah non-organik tinggal masuk ke bank sampah, organiknya tinggal saya selesaikan di rumah dengan bikin lubang biopori yang sederhana aja tuh bisa, atau bikin keranjang takakura, atau pakai komposter kecil, itu possible banget, gampang. Sehingga sisanya tinggal residu mungkin 20%, tolong ya pemerintah selesaikan, mungkin pemerintah bisa menyiapkan teknologi gitu kan, tapi kan kita sudah membantu 80% nih kerjaan pemerintah, dan kita memperpanjang umurnya TPA gitu. Dan saya appreciate juga pemerintah juga banyak menyiapkan saat ini TPS 3R yang sudah dilengkapi teknologi, baik RDF, itu jadi sampah residunya itu bisa diolah jadi bahan bakar, ada juga yang dilengkapi insinerator, sehingga sampahnya benar-benar beres dan kita nggak butuh TPA lagi gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya indikator berapa sampah yang masuk ke TPA itu juga penting ya Mbak ya. Semakin banyak kita melakukan pemilahan, yang di TPA akan semakin sering banget kan, soalnya kita dengar kabar gitu TPA ini sudah overload gitu kan. Kemudian juga kita butuh tambahan lagi, hampir semuanya, dan itu hampir udah nggak bisa dikelola satu kota sendiri, pasti dia harus barengan gitu-gitu kan. Seru banget. Jadi kalau ternyata kita bisa berkontribusi sedikit nih Sobat Bincang Energi, kita bisa melakukan, ya kita itu akan berkontribusi besar sekali ternyata ya, kalau banyak sekali yang ikutan gitu ya. Oke, saya mau baca satu lagi. Ini pertanyaan tadi sempat dibahas terkait dengan jenis-jenis sampah nih Mbak Faye. Ada Sobat Bincang Energi sempat ada yang bertanya terkait dengan untuk masker nih, karena kita kan pandemi ya, tadi ada masker, itu pengolahannya atau dari bank sampah bersinar sudah ada treatment khusus nggak ya untuk yang sampah masker? Itu yang pertama. Lanjut nih karena topiknya mirip nih, sama sampah yang terkait dengan styrofoam. Nah itu dari kalau itu ada nggak treatment khusus dari bank sampah bersinar nih? Sebenarnya kita juga sedang siapkan program ya, tapi mungkin nggak di Bandung tuh, nggak di Bandung. Kita ada kerjasama dengan satu pemerintah daerah di mana sampah masker tuh dikumpulkan. Memang kami sendiri sih nggak cukup courage untuk mengolah itu jadi ini ya, untuk jadi ada teman-teman seperti Parongpong tuh bisa mengolah jadi material seperti itu. Kita appreciate banget lah. Ada juga yang kerjasama dengan LIPI, nah itu teman-teman bisa kirimkan ke sana yang memang mereka bisa mengubah menjadi produk. Tapi kalau karena kami itu memang fokusnya di non-organik dan organik dan beberapa sampah residu yang bisa kita olah, untuk sampah masker ini sendiri minimal jangan kecampur dengan sampah lain gitu. Jadi biasakan untuk memilah sampahnya, gunting, kemudian siapkan di satu tempat, itu sudah sangat helpful gitu, udah sangat membantu supaya jangan bercecer kemana-mana gitu, disiapkan di satu wadah. Memang ada beberapa tempat yang bisa ditaruh Dropbox di sana. Kalau yang kerjasama dengan kami itu kita memang diinsinerasi karena kita khawatir ada virus, walaupun itu dari ini ya yang sehat ya, kayak masker sekali pakai yang kita pakai itu sehari-hari, itu akan disiapkan Dropbox-nya dan itu akan diinsinerasi. Kita make sure itu tidak karena itu limbah medis masuknya, tapi limbah medis rumah tangga, sehingga
dari pemerintah sendiri itu ada relaksasi di mana itu bisa dimusnahkan menggunakan insenerator-insenerator yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi kalau kita susah nyariin kayak gitu, jangan diperumit lah hidup kita, udah rumit lah dengan sampah-sampah ini. Sederhana aja, kita gunting, siapkan satu wadah, setiap hari kita masukin ke situ, kalau udah penuh tinggal diikat pada saat buang tulis sampah masker supaya nggak diacak-acak lagi dan dipastikan nggak bercecer-cecer gitu, nggak buang sembarangan, buang tempat sampah itu nyampur dengan sampah botol, terus nanti botolnya diambil sama pemulung, belum lagi nanti nyampur dengan sampah bayam kemarin gitu yang kebuang, belum lagi nanti sampah dari tisu toilet yang digabungkan dengan sampah lainnya dalam satu trash bag. Nah kalau kayak gitu kan sampahnya jadi jijik ya, jadi tidak bernilai gitu. Tapi coba kalau kita tata, kita rapikan, pada prinsipnya kitanya coba bertanggung jawab. Saya biasanya suka nanya gini nih, Mbak Mada sama teman-teman ya, nih Sobat Bincang Energi. 1 bulan tuh kita bayar iuran sampah berapa sih? Paling 25.000, 50.000, paling mahal 100.000 lah sebulan. Kita pengen sampah kita diangkut setiap hari, pokoknya rumah kita beres gitu ya. Coba sekarang balik keadaannya nih. Saya bayar deh, pemerintah bayar kita nih 1 juta 1 bulan dikasih, tapi tidak boleh keluarin sampah sedikit pun dari rumah. Terserah deh, mau ditaruh di kolong meja, mau taruh di dalam lemari, mau ditaruh di kamar mandi, pokoknya kumpulin deh setahun tuh sampahnya nggak boleh keluar dari rumah, setiap bulan dikasih 1 juta. Saya yakin nggak mau tuh masyarakat, ya kita nggak mau rumah kita jadi tempat sampah. Jadi sebenarnya membawa sampah ke TPA itu hanya memindahkan masalah dari rumah kita, dipindahkan ke tempat lain. Nah, sampai kapan kita cuma mau pindah-pindahin masalah gitu? Sampai kapan kita nggak tanggung jawab sama sampah kita, terus minta orang lain ngurusin, dan kalau itu bermasalah kita marah-marahin tuh orang yang ngurusin. Nggak bener tuh, pemerintah nggak bener ngurusinnya, siapa nggak bener lah, presiden nggak bener, semuanya gitu salah-salahin, padahal masalahnya dari diri kita sendiri gitu. Jadi saya sih lebih baik, saya mengajak teman-teman semuanya, daripada kita selalu menjadi bagian dari masalah, yuk kita mulai untuk menjadi bagian dari solusi dengan bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu. Wow, keren banget ya. Jadi ayo kita mulai nih jadi bagian dari solusi ya, bukan jadi bagian dari untuk memperbesar masalah nih. Oke, thank you banget nih Mbak Faye, menarik sekali dan ini seru banget. Ada satu lagi pertanyaan nih dari Sobat Bincang Energi, saya gabungkan beberapa pertanyaan terkait dengan tadi proses bisnisnya kan sangat menarik sekali ya. Jadi sangat inovatif gitu. Tadi sempat disampaikan kelas membuka kelas gitu kan, kemudian bayarnya pakai sampah, kemudian ada juga beberapa inovasi-inovasi gitu. Nah, Sobat Bincang Energi ini kayaknya pengen tahu lagi nih beberapa inovasi terkait dengan bisnis yang dilakukan oleh Bank Sampah Bersinar ini yang itu kira-kira bisa diterapkan di bank sampah lainnya, atau mungkin sebenarnya bisa jadi inspirasi Sobat Bincang Energi untuk melakukan inovasi-inovasi lain gitu. Iya, sebenarnya banyak sekali nih inovasi-inovasi yang kita lakukan dan bisa menjadi potensi peluang bisnis kan, judulnya peluang bisnis bank sampah ya. Nah, selain dari jual beli sampah, tentu itu menjadi sebuah peluang bisnis juga. Apalagi kalau Sobat Bincang Energi mau investasi lebih, mengadakan mesin, misalnya mesin cacah. Tentu sampah kalau udah misalnya 1 botol atau jenis HD lah ya istilahnya, untuk jenis emberan tuh kayak botol shampoo kita nih, itu ada satu jenis tertentu kalau kita cacah tuh harganya akan naik lagi gitu. Jadi setiap proses itu di press aja harganya bisa naik gitu. Jadi itu menjadi sebuah peluang. Kemudian yang kedua, inovasi-inovasi itu banyak. Ya, dari edukasi aja kita bisa mendapatkan peluang bisnis. Coba kalian pelajari banget tentang pengolahan sampah. Kalian harus ngelotok ya istilahnya, ditanya jenis sampah apa, pengolahannya seperti apa. Nah, itu kita bisa edukasi, dan bank sampah itu kan kekuatannya di edukasi ya gitu. Ke masyarakat itu kita bisa edukasi secara free gitu, dan kita juga bisa mengadakan kelas-kelas pelatihan, nanti masyarakat bisa bayar 10.000 investasinya gitu, dan itu kan lumayan juga gitu, bisa jadi pemasukan. Apalagi kalau misalnya Sobat Bincang Energi bisa bikin sabun dari jelantah, bikin workshop gitu, nanti bisa join ya, bayar 10.000, nanti ada 40 orang yang ikut kan, kalian juga bisa itu juga jadi sebuah peluang bisnis nih, karena sekarang pelatihan-pelatihan tuh jadi peluang bisnis juga ya buat di masyarakat. Kemudian nih ada juga jasa pengolahan sampah. Misalnya Sobat Bincang Energi punya bank sampah nih, atau mau mulai bikin bank sampah atau bisnis daur ulang. Kalian yang penting sudah memahami prosesnya seperti apa, prinsipnya yang tadi bertanggung jawab, kemudian sinergi dan
Benar, karena ngolah sampah tuh juga banyak juga ya, kita lihat oknum-oknum juga, gue bisa ngolah sampahnya, ternyata dibuang begitu aja. Nah, kita pastikan kalau kita mau sustain, kita juga harus menjalankan dengan cara yang benar. Jadi misalnya kita punya bank sampah, kita lihat di perusahaan-perusahaan sekitar yang ada di sekitar rumah, di sekitar bank sampah kita nih, ada perusahaan-perusahaan, kita tawarkan, mau nggak sampahnya kita olah, kita kelola sampahnya, supaya sampahnya tidak berakhir di TPA. Nanti sampahnya itu kita olah, sampah non-organik, kemudian sampah organik, kemudian ada sampah residunya mau dijadikan apa. Yang penting kita ngerti dulu nih, itu kita bisa mendapatkan profit dari hasil pengolahan tersebut, biaya jemputnya, biaya pemilahannya, sampai ke nilai ekonomi dari sampahnya tersebut, begitu. Oke, thank you Mbak Fe. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih dari Sobat Bincang Energi. Dalam proses halo, sorry, nggak apa-apa, kita seru-seruan. Oke. Nah, saya lanjutin ya, kalau di proses bisnisnya ini Bank Sampah Bersinar ini ada apa semacam, apakah ada digitalisasinya nggak sih dalam proses bisnisnya Mbak, untuk menjalankan ini supaya mungkin lebih efektif dan menjangkau lebih banyak dan lebih efisien gitu? Iya, sebenarnya kami tuh kerjasama dengan MySmash.id. Jadi kalau misalnya dari nasabah kita mau pakai MySmash.id, itu juga terafiliasi dengan Bank Sampah seluruh Indonesia. Itu bisa digunakan. Cuman memang PR banget ya buat masyarakat kita, itu belum terbiasa lah, apalagi untuk bank sampah. Tapi untuk bank sampah kita sendiri, kita sudah menggunakan ERP ya. ERP itu singkatan dari apa ya? Enterprise Resource Program. Jadi supaya sampah yang masuk ke gudang itu di warehouse kita tahu stoknya berapa, HPP-nya berapa, itu harus banget. Jadi walaupun bank sampah, ikutan. Walaupun bank sampah, kita harus handle secara profesional begitu. Dadah. Aduh, maaf nih. Jamnya jam kritis nih, jam segini. Oke. Ya, minta waktunya sebentar ya, Dek. It's okay, maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi mungkin adiknya pengen cerita juga nih, sebenarnya bank sampahnya nih berguna banget loh gitu. Iya, karena dia dari lahir itu nggak buang sampah popok ke TPA, karena sampahnya dihandle oleh Bank Sampah Bersinar. Iya tuh kan, jadi sudah ada produk jadi contoh khusus ya, jadi mungkin pengen by Zero Waste. Iya, by Zero Waste, dan pengen kasih testimoni nih sebetulnya ya. Iya. Oke. Kemudian ini nih ada pertanyaan juga terkait ini nih. Tadi berarti memperlakukan sebenarnya Bank Sampah Bersinar ini udah kayak perusahaan ya Mbak Fe ya. Jadi jelas betul. Gitu kan. Jadi ada stocking, kemudian bagaimana flow-nya gitu kan. Terus bagaimana manajemen sumber dayanya gitu ya berarti ya so far. Betul. Udah laporan keuangan. Udah sampai ada kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Bayar pajak juga jangan lupa. Nah, itu juga berarti udah seperti perusahaan. Ya, ini udah mirip kayak perusahaan gitu. Udah perusahaan beneran, ini nggak mirip ya. Kita udah PT juga. Oke, udah PT ya. Jadi udah benar-benar udah profesional abis ya. Nah, kalau boleh tahu nih sebetulnya Sobat Bincang Energi nanya gini, seberapa menguntungkannya sih sebetulnya bisnis bank sampah ini sebetulnya nih Mbak Fe? Ini pertanyaannya agak-agak senyap-senyap nih, tapi sebetulnya pertanyaannya ada juga di situ. Kita pengen tahu seberapa menguntungkannya sih. Kemudian kayak kalau bisnisnya ideal gitu sebetulnya udah sampai berapa sumber dayanya, kemudian udah sampai mana aja gitu. Ini Sobat Bincang Energi pengen dapat bocorannya kalau boleh nih. Jadi saya nanya senyap-senyap nih, kalau boleh jawab senyap-senyap ya. Iya. Memang ini kita mencari skema ya. Dari awal tuh memang sejak awal berdiri tuh memang awal sosial ya, dari sampai 2018. Nah, 2019 dengan new management ini kita pengen profesional. Memang nggak langsung di hari pertama untung, itu nggak mungkin banget lah. Kita sambil mencari pola, mengedukasi, itu benar-benar sosial lah. Makanya kita berdiri di bawah satu yayasan, kan namanya Yayasan Solusi Bersinar. Jadi kita ada yayasan. Nah, dari situ, tapi selama kita punya impact buat masyarakat, itu pasti banyak yang bantu, pasti ada yang bantu. Jangan dibalik ya, jangan gini loh,
aku bikin bank sampah tapi bantuin ya adain mesin ini. Oke, sekarang kalau udah dikasih mesin, emang kamu punya barang? Seringkali saya tanya balik kayak gitu loh. Maksudnya seringkali orang tuh pengen dibantu, kasih gue ini ya, kasih gue itu. Kenyataannya banyak sekali program pemerintah tuh yang mangkrak karena udah dikasih mesinnya, barangnya nggak ada. Orang nggak mau cari, orang nggak usaha gitu untuk cari materialnya bagaimana. Dia kejarnya apa yang pemerintah bisa bantu nih sama saya gitu. Nah, kita nggak bisa pola pikirnya seperti itu. Kamu berdampak dulu, pasti akan ada yang bantu. Satu titik pasti akan ada yang bantu. Dan betul itu yang kami rasain ya. 2019-2020 kita karena program kita punya impact cukup besar buat masyarakat, kita ditunjuk dari Kemenko Marves untuk duplikasi program kita di kawasan prioritas Danau Toba gitu. Dan itu ada CSR dari satu perusahaan, kita jadi kayak konsultannya gitu. Jadi saya percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kita mungkin nggak dapat dari jual beli sampah pada saat itu, tapi ternyata inovasi-inovasi yang kita lakukan tuh membuat kita bisa sampai ke sana gitu. Kita bisa dapat kontrak kerjasama untuk pengolahan sampah di kawasan Danau Toba gitu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah berjalan, nama kita juga semakin dikenal. Terus udah gitu, tadi ada layanan jasa jemput sampah. Itu lumayan, kita dapat lagi tuh gitu. Apalagi sekarang ada orang-orang yang mulai aware, mau dijemputin sampahnya dia bayar ke kita gitu. Di situ juga ada peluang profit juga buat kita. Nah, tahun 2021 ini alhamdulillah kita terpilih menjadi bank sampah terbaik di Indonesia dari Kementerian KLHK dan juga juara satu lomba bank sampah Astra inovasi dari Astra ya. Kita juara satu juga di situ untuk inovasi yang kita lakukan, dan itu yang membawa kita mulai dikenal nih. Ada satu perusahaan yang mau menggandeng kita jadi kayak startup-nya yang digandeng oleh perusahaan besar, dan di sini nanti kita dinaikin lagi nih, kita baru akan start nih sekarang, kita akan dinaikin lagi, kita buat bisnis plan dalam setahun berapa yang harus kita kejar, tapi ya begitu, nggak bisa karena kesannya sosial terus kita lenje, enggak. Boleh ditanyakan pada tim kami bagaimana setiap pagi targetnya sekian, akhir minggu targetnya sekian, kita benar-benar harus achieve target. Bagaimana kita memperlakukan ini sebagai perusahaan yang profesional juga, dan saat ini kita sudah mempekerjakan sekitar 22 karyawan dan mengolah saat ini sekitar 70 ton sampah setiap bulannya. Sangat kecil dibandingkan angka timbulan sampah setiap harinya. Begitu. Wow, udah banyak sekali tuh, 70 ton itu udah luar biasa, Mbak, ya. Udah keren banget itu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Sobat Bincang Energi terkait dengan, tadi kan udah banyak banget ya bagaimana connect ke industri gitu ya, bagaimana pengolahan sampah kemudian connect ke industri jadi beberapa produk gitu. Nah, ada satu pertanyaan terkait dengan apakah sampah-sampah ini juga ada yang disalurkan ke PLTS sampah gitu ya, PLT sampah misalnya, yang itu nanti ada nggak yang sudah bekerja sama di Bank Sampah Bersinar ini untuk pengolahan sampah menjadi energi? Apakah sudah ada hal itu, atau mungkin ada semacam roadmap nih menuju ke sana kayak gitu? Boleh diberikan highlight? Ya. Ya, Bank Sampah Bersinar ini bukan bentukan pemerintah, jadi ini semuanya full mandiri ya, supportnya juga tidak ada dari pemerintah, sehingga kita itu bisa bikin aturan sendiri. Nah, untuk Bank Sampah Bersinar, kita tidak menerima sampah tercampur. Jadi yang kita terima itu sampah terpilah, dan semua sampah terpilah itu memiliki nilai ekonomi. Nah, jadi yang kita terima itu yang sudah pasti kita tahu mau diolahnya apa, termasuk popok bayi kita tahu mau diapain. Jadi kalau sampahnya tidak bisa kita olah, kita nggak terima gitu. Kita udah tahu kita nggak bisa ngolah itu, kita nggak lakukan. Nah sekarang, tapi berhubungan dengan bagaimana mengubah sampah menjadi energi, kita sudah punya, karena ada pengolahan sampah popok bayi tersebut, kita ada namanya RPF. Teman-teman atau Sobat Bincang Energi bisa Google ya, nggak boleh males Google, namanya Refuse Plastic Fuel, di mana itu plastik tertolak, refuse plastik yang dijadikan pengganti batu bara, dan kalorinya itu sangat tinggi, 7.000 kalori. Itu adalah satu upaya di mana sampah menjadi energi gitu, dan kita sedang terus riset supaya bagaimana pemanfaatannya juga, supaya kita nggak cuma bikin pellet gitu ya, briquette istilah seperti briquette,
tapi nggak bisa dimanfaatkan. Jadi kita terus riset dan mencari industri-industri yang bisa gunakan itu. Apalagi nih kalorinya sangat tinggi dan pasti ramah lingkungan karena plastik yang kita gunakan itu tidak termasuk PVC. Jadi PVC itu salah satu unsur pembentuk klorin yang membuat dioksin ya dari yang membuat dioksin untuk dalam pembakaran sampah seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi bahwa ternyata bank sampah bersinar ini juga sudah dari hulu ke hilir ya. Jadi istilahnya jadi bagaimana sebetulnya yang dihasilkan itu nantinya tahu nih dipakai buat apa gitu sampai ujungnya jadi end gitu. Jadi terakhir itu udah langsung bisa digunakan gitu. Jadi wow, bagus banget nih berarti sudah smooth ya ininya untuk menuju ke sana. Nah, kita sayangnya waktu kita nggak banyak, mungkin harus ya kerasa ya, udah sejam. Kerasa, pengen banget udah sejam gitu. Cuma masih ada beberapa hal yang jadi titipan ini untuk Bank Sampah Bersinar terkait dengan boleh nggak kita diberikan semacam prospek ke depannya dan mungkin kalau mau mengembangkan ada prospek dan tantangannya untuk menjalankan bank sampah itu gimana? Ya, itu prospek ke depannya. Prospeknya ya. Sobat Bincang Energi, saya yakin kalian bisa mempertimbangkannya sendiri ya. Terakhir saya bekerja di perusahaan multinasional yang berpusat di Filipina, salah satu perusahaan terbesar di Filipina, dan posisi saya juga saat itu sebagai general manager. Kenapa saya bisa meninggalkan pekerjaan tersebut? Karena saya tahu peluangnya itu besar sekali. Jadi Sobat Bincang Energi nggak perlu ragu kalau misalnya pengen berbisnis di bidang lingkungan, kita melakukan yang terbaik. Yang penting dengan cara yang benar ya, nggak cuma asal-asalan gue mau terlibat di bidang lingkungan, di daur ulang, terus kayak gitu cuman ikut-ikutan doang, nggak kayak gitu caranya. Tapi kita mau mulai mencurahkan perhatian kita mau terus belajar, kita mau terus berinovasi, kita mau cari tahu, nggak berhenti di sini aja, nggak puas diri, berkolaborasi dengan banyak pihak, nggak ngerasa diri paling pinter. Nah, berjuanglah di situ. Banyak sekali potensi dari lini manapun ya, orang ilmu lingkungan, orang ilmu ekonomi, semuanya dibutuhkan di dunia lingkungan. Background saya fakultas hukum loh, tapi bagaimana kita bisa terus berinovasi dan juga berkontribusi di dunia daur ulang ini nih, bisnis pengolahan sampah ya, itu masuk juga di daur ulang seperti itu. Jadi potensinya besar banget, nggak usah khawatir, kalian kuliah jurusan apapun juga, itu selalu banyak peluang di sini. Oke, thank you banget Mbak Fe, ini luar biasa ya, insightful banget nih semua Sobat Bincang Energi merasa bahwa wow kita semua jadi tahu nih bagaimana pengolahannya, wow dikasih love juga banyak banget. Oke, thank you banget nih untuk waktunya Mbak Fe dan pencerahannya kepada kita Sobat Bincang Energi terkait dengan proses bisnis bank sampah yang ada di Bank Sampah Bersinar. Terima kasih banget untuk waktunya dan kita harap kita sampai di sini aja ya. Kita bakalan terus juga kolaborasi untuk beberapa event ke depan nih Mbak Faye. Thank you banget. Pastinya. Thank you banget ya Sobat Bincang Energi semuanya. Ya, jangan lupa pilah sampah dari rumah. Oke, terima kasih.